Baik, masih bersama saya, sahabat MGTV, Gatot Kuntakumara, dan edisi hari ini adalah kita bahas tentang wirausaha. Tadi kita sudah diskusi negara itu maju tergantung dari penduduknya yang memiliki usaha, minimal 14%. Nah, bagaimana dengan umat Islam? Masya Allah, di Islam itu sebenarnya dari sejak zaman dahulu Rasulullah Muhammad SAW yang mulia itu memberikan teladan kepada kita. Beliau usia 12 tahun, usia 6 tahun atau 8 tahun itu sudah mengembalakan kambing. Usia 12 tahun melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan dagang yang pertama, magang bersama paman beliau Abu Thalib. Kemudian usia 18 tahun, beliau sudah melakukan perjalanan ekspor impor kalau sekarang. Sudah melakukan perjalanan. Beberapa riwayat melakukan perjalanan sekitar 12 kali atau 8 kali begitu ya di sekitar Jazirah Arab. Dan kemudian saat usia 20 sampai 25 tahun Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang pemuda yang sangat luar biasa, kinerjanya, manajerialnya sangat hebat, sehingga salah seorang investor waktu itu Siti Khadijah, seorang konglomerati yang kaya raya di Mekah, menitipkan dana ataupun barang-barangnya ke pemuda Muhammad ini. Dan terkenal beliau adalah menjadi seorang yang alamin, yang terpercaya, yang jarang rugi, yang tidak rugi. Begitu, saya belum pernah melihat beliau riwayatnya rugi begitu dalam usaha. Dan sampai usia 25 tahun, seorang yang sangat profesional menikah dengan seorang investor. Muhammad muda dengan Siti Khadijah. Luar biasa. Harusnya sayang kita meneladani Rasulullah Muhammad SAW saat membahas tentang ibadah, tentang dinul Islam begitu ya. Padahal sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul, beliau adalah seorang pedagang, seorang saudagar yang sangat luar biasa. Harusnya umat Islam mencontoh ini begitu, tidak terkecuali dari pesantren-pesantren. Nah, salah satunya adalah pesantren Darut Tauhid ini. Di Indonesia, Masya Allah, bertebaran kurang lebih 28.000 pesantren seluruh Indonesia. Di Jawa Barat sendiri kurang lebih ada 9.000 atau 8.000 pesantren seluruh Jawa Barat. Namun dan rata-rata semuanya adalah mengelola aset wakaf. Dan di Indonesia tercatat aset wakaf yang di Badan Wakaf Indonesia tercatat kurang lebih 4,3 juta meter persegi. Namun yang baru diproduktifkan jauh lebih kecil dari itu angkanya begitu. Sehingga sahabat MGTV, kalau misalnya kita ingin mengelola usaha, merintis sebuah bisnis ataupun mengelola sebuah pesantren, jiwa wirausaha, bagaimana meneladani Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pedagang yang sangat luar biasa, sebagai seorang profesional yang sangat hebat dalam mengelola usahanya. Harusnya kita mencontoh beliau karena sudah ada suri teladan yang baik dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di belakang saya ini ada tulisan kawasan wakaf terpadu sahabat MGTV di pesantren Darut Tauhid. Ini kecil-kecilan skalanya. Di pesantren Darut Tauhid ini kita coba mengelola sebuah pesantren yang salah satunya kita ingin mandiri secara finansial, tidak tergantung kepada bantuan dari pemerintah, tidak tergantung dari masyarakat begitu. Kita ingin mandiri, berpijak di kaki sendiri. Apa yang dilakukan? Karena Darut Tauhid diberi amanah tanah wakaf di berbagai lokasi, maka sebagian besar adalah bagaimana kita memproduktifkan aset wakaf ini. Agar apa? Agar aset wakaf ini bisa makmur, bisa produktif, dan bisa memberikan dampak manfaat buat masyarakat dan umat Islam, insya Allah begitu. Nah, apa yang dilakukan? Di kawasan wakaf produktif ini kita buat sekolah untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik generasi putra-putri kita. Kita bikin pesantren untuk pendidikan informal, di situ ada Baitul Quran, di situ ada program-program yang lain seperti halnya PMK, program masa kemasan, ataupun dengan program akhlak plus wirausaha, ataupun dengan program-program yang sifatnya pengajian ataupun short course yang mungkin hanya 1 hari atau setengah hari, seminar, kajian keagamaan dan lain sebagainya. Kemudian kita bikin juga ada pertokoan seperti ini kalau kita lihat ya, ada toko, ada SMM, kemudian ada toko-toko kecil, nanti kita bisa lihat ke sana begitu ya, kita bisa nanya bagaimana mereka mengelola usahanya di dalam sebuah pesantren. Kita juga bisa bikin
penginapan, kita bisa bikin kotet, bikin radio, MQTV, televisi, koperasi, dan sebagainya. Itu untuk apa? Satu, tujuannya agar tanah wakaf yang di pesantren ini benar-benar bisa dikelola dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan umat Islam. Sehingga secara finansial, alhamdulillah, sedikit demi sedikit Darut Tauhid dapat ujian dari Allah, alhamdulillah. Namun secara finansial kita sudah bisa membayar operasional, listrik, air, ataupun membayar SDM, operasional dan sebagainya, begitu ya. Alhamdulillah kita sedikit-sedikit sudah bisa melakukan kemandirian di pesantren berbasis pengelolaan wakaf produktif. Sehingga sahabat TV, jangan kecil hati bagi yang memiliki tanah ataupun sawah atau kebun, begitu ya. Itu menjadi modal utama kita. Agar apa? Agar kita bisa mengelola usaha kita dengan benar. Kiatnya, mulai usahanya, dan lain sebagainya, kita bisa diskusi insya Allah di sesi berikutnya. Nah, sahabat MKTV, jangan salah bahwa Allah itu menurunkan dinul Islam, agama Islam, itu sudah selengkap. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar menjadi seorang ayah yang baik, seorang bapak yang baik, seorang kepala rumah tangga, tidak usah kemana-mana. Kenapa? Karena sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW juga seorang kepala keluarga, seorang ayah yang sudah harusnya menjadi panutan buat kita. Kalau misalnya kita ingin menjadi pedagang yang ulung, pedagang yang sukses, harusnya kita juga belajar dan meladani dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliaulah sosok yang paripurna yang Allah turunkan di dunia ini bersama dengan kita 14 abad yang lalu, agar kita tahu dengan peran kita masing-masing, apapun peran kita di masyarakat, begitu ya, ataupun di organisasi, dan itu menjadi kesuksesan, menjadi jalan buat kita bersama. Sehingga sahabat MKTV, kalau misalnya kita menapaki jalan kesuksesan dari Rasulullah Muhammad SAW, maka sebenarnya buku-buku referensi para ustadz sudah mengajarkan kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Potensi sudah ada, aset wakaf demikian besar, lembaga wakaf, masjid dan sebagainya ada di sekitar kita. Kita tinggal bersedia tidak untuk melangkah, membuat jiwa wirausaha yang sudah kita miliki ini untuk bisa kita terapkan mengelola sebuah aset wakaf ataupun lembaga dakwah dan lembaga sosial. Insya Allah, semoga Allah mengkaruniakan kebaikan buat kita bersama, keberkahan, dan semoga kita senantiasa sukses dalam kehidupan kita. Insya Allah. Baik, kita nanti akan diskusi dan akan menengok ke usaha-usaha yang ada di Darut Tauhid. Namun kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini, insya Allah. Jangan Pak, ke depan Pak.